Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Betina konslet, kalau menurut saya susah-susah gampang ya. Namanya juga betina. Dan di kesempatan video kali ini, saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang betina konslet. Kebetulan juga sih di rumah ada betina konslet yang baru enak lah. Bisa dibilang juga burung baru ketemu enaknya, baru nguncil lah. Namanya Maharatu. Beberapa teman yang nge-DM bikin konten video dari mana Maharatu dan bagaimana bisa menjadi konslet. Jadi Maharatu itu jenis kelaminnya betina, bosku. Kalau usia sih mungkin 2 tahun lebih ya. Soalnya kemarin waktu pas saya dapet itu nanya sama pemiliknya, kebetulan juga teman saya, kalau usia katanya waktu lahir dia nggak punya akte. Jadi nggak tahu usianya berapa sekarang. Jadi riwayat Lobet Maharatu itu awalnya itu punyanya teman saya, namanya Mas Budi. Kalau orang seringnya sih manggil Mas Budi gendut ya. Jadi Mas Budi ini nge-WA saya ngabarin kalau dia itu punya lobet yang sudah lumayan gacor, dan beberapa kali video itu dikirim ke WhatsApp saya ya. Kalau dari video yang saya simak, itu lobet memang udah gacor dan sudah mempunyai karakter. Meskipun jedanya itu masih agak lama ya, tapi karakter konsletnya itu udah ada. Kalau bahasa trennya itu sekarang itu dia itu sudah memiliki dobelan, cuman belum kuat. Nah, singkat cerita, ketika saya pantau ke rumahnya, burung itu nggak bunyi. Memang di rumahnya temen ini cuma ada satu burung, si Maharatu itu aja. Dan saya nanya riwayatnya Maharatu itu, dulu pernah dikasih pasangan jantan, dulu pernah diternak mungkin ya, cuman entah pasangannya jantannya ini mati atau kabur, tinggal satu Maharatu aja di rumah. Dia kan kerja, jadi dirawat itu sesuka hati aja. Kalau mau mandiin ya mandiin, mau jemur ya sempet jemur, dijemur. Kalau enggak ya udah, kalau orang Jawa bilang itu diblengkrakin aja ya. Nah, ketika saya pantau nggak bunyi, tapi saya ada feeling ketika saya lihat video ya. Dan ketika saya cek itu memang bener-bener 100% betina. Dari bodi, terus saya pegang dari sapitnya juga terlalu renggang, condong ke betina. Langsung saya bawa ke Solo. Langkah pertama yang saya terapkan ke lobet Maharatu ini, ketika saya bawa ke Solo, sampai Solo burung ini saya single sekitar 2 hari. Waktu saya single 2 hari, burung ini belum mau bunyi, bosku. Kebetulan di rumah ada PAUD yang usia sekitar 2-3 bulan. Si Maharatu ini saya koloni dengan PAUD, saya kasih sangkar kotak kecil tapi nggak pakai glodok. Jadi di sangkar kotak itu cuma ada Maharatu sama 4 ekor PAUD. Untuk rawatan yang pertama yang saya terapkan itu, pagi itu Maharatu itu keluar sekitar jam 6 atau jam 7, paling molor jam setengah 8 lah. Itu saya jemur maksimal waktu awal-awal itu cuma 10 menit lah. Setelah saya jemur, saya mandikan bareng sama koloninan PAUD-PAUD ini, saya mandikan bareng. Saya kasih jagung, itu 2 hari sekali. Ketika beberapa hari dia di koloni sama PAUD, dia udah terpantau bunyi. Pertama kali bunyi waktu saya bawa, pertama kali bunyi di Solo itu ketika saya sudah koloni dengan PAUD 4 ekor. Hari berikutnya saya terapkan dengan rawatan harian yang sama, bosku, belum saya ubah-ubah. Dia semakin gacor. Ketika bunyi dia kebanyakan sore hari ya. Ketika awal-awal di sini itu dia kebanyakan bunyi waktu sore hari, waktu di koloni sama PAUD itu.
Ketika dia udah kepantau bunyi, rawatan yang saya terapkan ke Maharatu ini tetap sama, cuman bedanya setiap mungkin 4 jam atau 5 jam itu saya cabut si Maharatunya. Jadi ketika habis rawatan pagi, Maharatunya saya cabut, saya gantungin. Dan ternyata udah mulai belajar bunyi. Ketika dia udah bunyi sekitar 10 menit, saya masukkan lagi ke koloni PAUD. Dan nanti siangnya saya pisah lagi, sore saya pisah lagi, maghrib dan malam saya pisah lagi. Jadi satu hari itu bisa sampai 5 atau 6 kali saya pisah, bosku. Dan proses itu saya lakukan selama mungkin kurang lebih 3 minggu ya, sampai Maharatunya ini tambah gacor, dobelannya tambah kuat, dan bisa dibilang lobet ini udah ngunci. Rawatan yang saat ini saya terapkan ke lobet Maharatu ini, itu pagi saya keluarkan sekitar jam 6, jam 7 saya keluarkan, saya jemur. Itu cuma Maharatunya aja, bos. Pagi itu saya keluarkan, yang saya jemur itu cuma Maharatunya. Itu saya pindah ke sangkar bulat, saya jajarin sama jantan-jantan konslet juga. Jemur maksimal mungkin sekarang 10 menit sampai setengah jam lah. Setelah saya jemur, saya mandikan. Kalau perlu saya kasih jagung, mungkin saya kasih jagung. Saya kasihnya itu 1 minggu 2 sampai 3 kali. Pas dia mau main apa enggak, itu baru saya sesuaikan aja. Dia kalau memang mau main, biasanya saya paginya saya kasih jagung dikit. Dia itu mandinya basah kuyup, bosku. Setelah mandi basah kuyup, dianginkan dan saya gantungin lagi. Ketika dia udah bunyi, langsung saya masukkan ke koloni PAUD lagi. Untuk hariannya sekarang sudah nggak pisah pasang lagi 6 kali, nggak, cuma rawatan pagi aja,
Yang beda sekarang, sore dia harus mandi sebelum maghrib. Biasanya itu saya mandikan di kandang kotak kecil sama paut, itu saya mandikan semua. Setelah mandi saya angin-anginkan, kasih pakan, dan saya istirahatkan. Jadi untuk rawatan Maharatu itu sekarang, posisi sekarang itu kurang lebih seperti itu bosku. Sekarang ini Maharatu alhamdulillah udah ngunci ya. Yang jadi pertanyaan kan, ketika paut-paut nanti itu beranjak dewasa, apakah diganti mas? Karena Maharatu ini udah mungkin sekitar hampir 2 bulan ya di sini ya. Itu selama di sini saya sudah ganti mungkin sekitar 3 periode paut ya. Kalau yang pertama, kloter pertama, saya kasih 4 ekor paut. Dan 4 ekor paut itu sudah mulai beranjak mau menuju remaja. Lalu saya ganti lagi yang usianya itu 2-3 bulan. Untuk masalah warna, nah itu kalau pengalaman saya sesuai selera si betina ini sih. Barangkali teman-teman nanti ada bahan betina dan mau coba dengan settingan-settingan seperti Lobot Maharatu. Kalau untuk masalah paut nanti warnanya apa, itu disesuaikan aja. Paling yang dia suka itu warna apa, nah dikasih aja itu. Untulan yang paruh merah itu dia kadang ada ngajarnya, kadang ngejar-ngejar, jadi nggak akur terus, nggak. Kalau dia dikasih paruh putih kebanyakan akurnya. Nah, kenapa saya nggak kasih paruh putih aja, kan dia akur. Kalau menurut saya, kalau terlalu akur untuk saat ini juga mungkin terlalu jelek, birahi atau emosinya. Untuk Maharatu ini nggak dapet bosku. Saya kasih tetap yang paruh merah, dan dia disangkar kotak di koloni paut ini. Kalau bisa juga kadang ngejar-ngejar, kadang ngajar gitulah. Cuman nggak parah. Settingan lapangan, Maharatu ini mungkin bisa dibilang agak ribet dikit sih. Karena untuk saat ini kalau dia ke lapang, saya bawa satu sangkar kotaknya. Dia kan cuma pakainya sangkar kotak kecil daripada sangkar kotak besar, karena agak ribet tuh kalau latberan kan. Kalau Maharatu ini saya bawa beserta pautnya. Pautnya 4 ekor itu saya bawa ke lapangan menggunakan sangkar hariannya dia, sangkar kotak dia. Sampai lapangan, lihat kondisi cuaca lah. Kalau memang dia harus disemprot mandi ya kita semprot sedikit. Kalau enggak ya udah biarin aja, kurang 1 sesi dicabut, tinggal gantangin. Dan itu tadi bosku, sedikit settingan atau riwayat bagaimana terjadinya konslet di Maharatu. Kalau teman-teman di rumah mau mencoba dengan rawatan atau settingan yang sama, itu silahkan, barangkali nanti cocok. Dan yang perlu digarisbawahi, ketika kita itu ingin bermain lowbat konslet atau kita itu pengen mengorbitkan lowbat konslet, kita selalu penasaran bagaimana konslet itu bisa terjadi. Pesan saya cuma satu, kita harus mencari materi atau mencari bahan, karena pemilihan materi atau bahan itu sangat penting ketika kita ingin berproses ke arah konslet. Sekian dulu video dari saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu ya.